Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 19 November 2023, kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, meski diguyur hujan deras, calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menyapa warga Medan pada acara Car Free Day di Lapangan Merdeka, Medan pagi tadi. Setibanya di lokasi Car Free Day, calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka langsung diserbu masyarakat yang hendak bersalaman dan berfoto. Gibran yang didampingi istri Selvi Ananda dan wali kota Medan Bobi Nasution sempat kewalahan karena banyaknya masyarakat Medan yang telah menunggu di lokasi acara. Tak berselang lama lokasi Car Free Day pun diguyur hujan deras. Gibran beserta Bobi Nasution yang sudah basah kuyup kemudian mendatangi warga yang berteduh di kawasan Lapangan Merdeka. Car Free Day dan Jalan Sehat ini merupakan kegiatan yang digagas oleh relawan dan partai pengusung pasangan Prabowo Gibran di kota Medan. Masyarakat yang sudah kehujanan tetap antusias ingin bersalaman dan berfoto dengan Gibran. Namun karena hujan yang semakin deras, Gibran beserta rombongan pun langsung meninggalkan lokasi acara. Bawaslu Sumatera Utara memastikan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Medan tidak terganggu pasca operasi tangkap tangan yang menjaring salah satu komisioner. Bawaslu Kota Medan, jabatan Komisioner Bawaslu Kota Medan, bidang koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat serta Humas telah diambil alih oleh Wakil Divisi. Bawaslu Sumatera Utara terus melakukan penelusuran dan mengambil langkah tepat agar regulasi di lingkungan Bawaslu Sumatera Utara tetap berjalan dengan baik, khususnya lingkungan Bawaslu Kota Medan. Sebelumnya Polda Sumatera Utara menetapkan 2 tersangka kasus pemerasan Azlan Syah Hasibuan dan rekannya Fahmi Wahyudi Harahap pasca OTT yang dilakukan tim Opsnal Cyber Pungli Provinsi Sumatera Utara selama malam lalu. Kedua tersangka terbukti melakukan pemerasan kepada Bacalek DPRD Kota Medan. Humas Bawaslu Sumatera Utara Saud Buang Manalu mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait kasus operasi tangkap tangan yang menjaring anggotanya. Ia menegaskan telah menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum dan memastikan regulasi di kantor Bawaslu Kota Medan tetap berjalan dengan baik. Kita pastikan tugas fungsi Bawaslu Kota Medan itu sama sekali tidak akan terganggu. Sistemnya sudah ada, wakil koordinator divisinya sudah ada, kita juga backup dari Bawaslu Sumut. Saya sendiri hampir setiap hari memantau tugas-tugas Bawaslu Sumut dan kasus yang terjadi itu kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Bawaslu Sumatera Utara telah melakukan penguatan aparatur pengawas pada pemilu tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk kelembagaan ad hoc mampu menjalankan tugas pengawas dengan optimal. Sementara itu pemirsa, jalan rusak dan berlubang di jalan kota dan jalan protokol yang ada di kota Pematang Siantar. Saat ini banyak mengalami kerusakan yang parah dan berlubang yang mengancam keselamatan pengendara. Beginilah kondisi jalan rusak dan berlubang yang ada di beberapa lokasi di kota Pematang Siantar yang saat ini belum mendapat perhatian untuk perbaikan dari pemerintah kota Pematang Siantar. Dengan kondisi jalan yang rusak dan berlubang ini, membuat para pengendara khususnya pengendara sepeda motor harus lebih berhati-hati saat melintas di lokasi jalan rusak dan berlubang tersebut. Warga sekitar dan pengendara yang sehari-hari melintas di jalan rusak dan berlubang ini berharap agar pihak pemerintah kota Pematang Siantar melalui Dinas PUPR untuk dapat segera melakukan perbaikan. Membahayakan Bang, karena sudah pasti ada korban juga sebelumnya. Ini tadi saya hampir menabrak lubang itu, hampir terjatuh. Dan kita meminta kepada pemerintah seharusnya itu segera dibetulilah. Tak membahayakan bagi pengguna jalan Bang. Apalagi lubang itu sangat dalam, tiap hari Bang. Tiap hari. Apalagi malam Bang ya, kalau malam kita kan sering nongkrong dari situ. Kalau lampu kita yang redup atau hujan, gelap, dia tidak nampak Bang lubang itu.
Dari pengakuan warga sekitar dan pengendara yang setiap hari melintas di lokasi jalan rusak ini, telah terjadi beberapa kali kecelakaan, khususnya pengendara sepeda motor. Sementara Jalan Merdeka yang merupakan jalan protokol tepatnya yang berada di depan pusat Pasar Horas Kota Pematang Siantar, saat ini juga mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan. Jalan Yosudarso Medan Belawan kilometer 22 Kecamatan Medan Belawan rusak parah dan kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jalan tersebut merupakan akses utama bagi para pekerja kantor, instansi pemerintah dan rumah sakit TNI Belawan. Namun banyaknya lubang menyebabkan para pengendara kesulitan melewati ruas jalan tersebut. Selain itu badan jalan yang sempit kerap mengakibatkan pengendara terjatuh. Para pengendara Rizal dan Ruslan mengatakan drainase di ruas jalan Yosudarso Medan Belawan yang tertutup serta kondisi permukaan jalan yang tidak rata kerap menyebabkan genangan air dan kemacetan lalu lintas. Mereka menambahkan kondisi jalan rusak ini sudah terjadi sejak lama. Mereka juga berharap perhatian pemerintah Kota Medan untuk memperbaiki ruas jalan tersebut. Ya, Jalannya apa tuh, Bang? ini Bang. Ya. Ini lebar, sana kecil. Oh, apa nggak ada kerusakan jalan, Bang? Kerusakan jalan? Juga. Oh, dilebarkan, Bang, ya. Oke, Bang. Terus? Jadi kita kadang musibah nanti kecelakaan, kita takut ya kan. Ya. Sebelum juga banyak makan korban jiwa, Bang. Belum lah, ada yang memang kawan kemarin situ kan yang becaknya apa, nah apa juga lah. Serempet sama. Infonya katanya, Bang, katanya ada istri polisi jatuh juga. Iya di Bang. saya waktu udah ada berapa menit bulan. Iya, Bang. Lewat sini. Keruak tuh, Bang. Ke dalamnya itu ada sekitar 20 cm ada tuh, Bang. Itu lah agak-agak apa. 20 cm, Bang. Jadi cor lah itu mau lihat air. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya dibawa menggunakan becak masuk di perkampungan. Pelaku yang ditangkap bernama Rahmat Banuera, warga Sidikalang, di tempat persembunyiannya di kawasan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Saat dilakukan penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kedua kakinya lantaran melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Di hadapan petugas, Rahmat Banuera telah mengakui perbuatannya membunuh korban. Motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati akibat peminjaman uang untuk bisnis usaha beras yang tidak dikembalikan dalam waktu yang lama. Maksud kami dikembalikan dalam waktu lama. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengungkapkan korban tewas dengan cara dicekik oleh pelaku di sebuah kafe di kawasan Jalan Datuk Rubiah, Kecamatan Medan Marelan, yang kemudian jasadnya dibawa menggunakan becak motor ke perkampungan warga di Desa Manunggal, Deli Serdang. Si pelaku sudah mengakui. Nah, motifnya adalah karena pelaku merasa sakit hati korban. Sebelumnya mereka sudah ada bisnis terkait pasar beras. Sudah berhasil diamankan oleh personil dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan bersama tim Jatan Ras Polda Riau. Pelaku terancam dikenakan pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, untuk mengantisipasi dan pencegahan tindak kriminal dan menekan angka peredaran narkoba, Polres Simalungun rutin melakukan razia di lokasi tempat hiburan malam. Pihak kepolisian Polres Simalungun rutin melakukan razia di lokasi yang dianggap rawan gangguan dan lokasi tempat hiburan malam. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung bersama tim Satuan Reskrim dan Satuan Narkoba Polres Simalungun dilakukan guna pencegahan tindak kriminal dan menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Pada razia yang dilakukan di lokasi tempat hiburan malam, puluhan pengunjung dan para pekerja dilakukan pemeriksaan barang bawaan dan tes urin. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024. Kegiatan pemeriksaan di sepanjang tempat-tempat yang banyak dikunjungi atau ditongkrongin oleh anak-anak muda. Kegiatan pemeriksaan atau tes urin kepada pengunjung yang ada di sini termasuk kepada pengawas dan penjaga.
kita ingin pastikan bahwa tempat-tempat hiburan seperti ini tidak ada tempat untuk penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba. Kita lakukan sebagai antisipasi supaya masyarakat juga tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum. Selain melakukan razia lokasi tempat hiburan malam, pihak kepolisian Polres Simalungun juga melakukan razia dan pemeriksaan kendaraan di beberapa lokasi jalan umum yang selama ini dijadikan lokasi balap liar dan dianggap rawan tindak kriminal. Pemirsa, seorang nelayan warga Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualu Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tewas diterkam buaya saat mencari ikan di tepian Sungai Kualuh Dusun Ulak Putar, Desa Seiapung, Kecamatan Kualu Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Inilah video amatir saat korban Hasanuddin Sagala, usia 68 tahun, ditemukan warga dengan kondisi tubuh tidak utuh, tanpa tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan hilang, diduga diterkam buaya. Peristiwa berawal ketika korban hendak pergi mencari ikan menggunakan sampan mesin Kamis lalu. Namun hingga larut malam nelayan tidak kunjung pulang ke rumahnya. Khawatir dengan keselamatan korban, Jumat pagi dini, warga melakukan pencarian dan sekitar 2 km sampan mesin milik korban ditemukan, sedangkan korban tidak ada. Sekitar pukul 12 siang, jenazah korban ditemukan warga di Pantai Lebar, Desa Tanjung Mangedar, tidak jauh dari lokasi sampan mesin pertama ditemukan. Dengan kondisi tubuh sangat mengenaskan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Labura, Deni, membenarkan telah terjadi peristiwa seorang nelayan diterkam buaya. Warga tersebut bernama Hasanuddin Sagala, penduduk Kualu Hilir, dan dia biasa mencari ikan ke Sungai Kualu, dan pada hari Kamis dia berangkat sampai dengan hari Jumat pagi tidak pulang kembali ke rumah, sehingga keluarga korban berinisiatif untuk mencari korban tersebut dengan ke sungai. Dugaan kita itu adalah korban dimakan buaya. Jarak ditemukan dari lokasi terakhir korban itu sekitar 2,5 km, Pak. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebagai salah satu tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju, Mutia Hafid optimis Sumatera Utara dapat menjadi kunci keberhasilan untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran menggelar acara konsolidasi partai politik Koalisi Indonesia Maju di gedung MICC Jalan Gagak Hitam Medan kemarin. Di hadapan ribuan relawan dan kader partai, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Mutia Hafid menyoroti potensi Sumatera Utara sebagai kunci penting untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan presiden mendatang. Dengan keberagaman suku dan budaya di Sumatera Utara dan lebih dari 6,2 juta pemilih di bawah usia 40 tahun dari 10 juta pemilih di daerah tersebut. Untuk itu Mutia Hafid mengajak masyarakat Sumatera Utara menjaga kebersamaan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat diyakini mampu mengantarkan pasangan Prabowo Gibran menang satu-satu putaran. Ia juga mendorong masyarakat Sumatera Utara cerdas memilih informasi di era digital pada tahun politik. Tidak ada presiden yang terpilih yang tidak menang di Sumatera Utara. Jadi kita harus menang di Sumatera Utara. Sumatera Utara juga harus bertahan karena kita ada berbagai suku bangsa di sini, ada Batak, Melayu, Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Minangkabau dan lain-lain. Artinya menangkan Sumatera Utara berarti juga memenangkan Indonesia. Dalam safari politiknya, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak masyarakat Sumatera Utara tidak terjerumus isu hoaks yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
University. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 590 mahasiswa Universitas Terbuka di wisuda periode kedua tahun 2023 kemarin di Selekta Convention Hall Medan. Kegiatan wisuda tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat. Selain ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas yang diwisuda, Universitas Terbuka juga meluluskan sebanyak 3.677 mahasiswa. Wisuda kali ini mengusung tema alumni Universitas Terbuka siap memasuki era 5.0. Diharapkan bisa menghasilkan alumni yang berprestasi dan membanggakan. Selain itu diharapkan para alumni mampu menciptakan ide yang kreatif dan inovatif yang dapat diaplikasikan dengan baik di masa depan. Ini merupakan bukti juga bahwa UT memang saat ini semakin dibilang, bahkan bukan hanya untuk generasi yang tua, yang sudah dewasa, termasuk juga anak-anak milenial. Anak-anak milenial sekarang banyak kuliah di UT supaya mereka dikasih tahu bahwa di Sumatera Utara ini ada perguruan tinggi negeri dengan biaya yang sangat terjangkau dan cara belajarnya yang fleksibel, bisa diikuti oleh mereka. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menyelenggarakan kegiatan Disnatalis ke-50 dan pelaksanaan wisuda yang ke-81 di Aula Kampus Winsu Jalan Sutomo, Medan. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi Winsu karena genap berusia 50 tahun dan sampai saat ini menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang banyak dipilih masyarakat untuk menuntut ilmu. Nama Universitas Islam Sumatera Utara merupakan titik temu keinginan luhur para umaro sekaligus titik temu cita-cita agung para ulama dan mujahid dakwah Sumatera Utara. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Profesor Nur Hayati mengatakan, terdapat hikmat di balik nama UIN Sumatera Utara, yakni UIN Sumatera Utara Medan milik masyarakat Sumatera Utara, bahkan tidak milik satu golongan dan etnik tertentu, serta agama tertentu. Dikatakan hingga tahun akademik 2017 hingga 2023, UIN Sumatera Utara memiliki 37 mahasiswa Kristen dan Katolik dan belajar secara nyaman dan mendapatkan perlakuan yang sama dari akademika. Rektor menyebutkan UINSU terus menciptakan ekosistem kampus yang moderat dapat menerima keberagaman etnik dan agama. Usia 50 tahun bagi perguruan tinggi adalah usia produktif untuk melahirkan karya-karya besar bagi bangsa dan agama, baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian bagi masyarakat. UINSU sudah masuk menjadi jajaran 10 besar PTKIN dari berbagai kategori seperti PTKIN yang paling diminati masyarakat. Jumlah publikasi bereputasi nasional dan internasional bahkan menjadi top skor Sinta pada tahun 2023. UIN Sumatera Utara juga telah menorehkan berbagai penghargaan baik akademik dan non-akademik di tingkat internasional. UINSU juga masuk 5 besar kategori memiliki guru besar pada PTKIN dan pada tanggal 4 dan 5 Desember mendatang, UIN akan mengukuhkan 20 guru besar dari UINSU Medan. Ini merupakan sesuatu yang sangat bersejarah karena bertepatan dengan hari miladnya UIN Sumatera Utara Medan yang ke-50. Dan kita berharap dari wisuda ini UIN Sumatera Utara Medan bisa memberikan pengabdian terbaiknya untuk Sumatera, Indonesia, dan dunia. Bekal untuk para wisudawan ini kita berharap bahwasannya wisudawan itu bisa menjadi agent of change di masyarakat, bisa melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, bisa memberikan pengabdian terbaik di masyarakat. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Profesor Nur Hayati berpesan kepada 4.465 wisudawan agar tetap menjadi agent of knowledge agar ilmu yang diperoleh di UIN diaplikasikan di tengah masyarakat. Sebagai agent of morality, maka wisudawan tetap memiliki akhlak yang baik dan mulia.
Pemirsa, 100 rider yang berasal dari 22 negara siap bersaing dalam ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2023 Danau Toba pada 22 hingga 26 November 2023. Dari 100 rider tersebut ada 5 rider nasional yang juga mengikuti ajang kali ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang hadir secara online pada acara konferensi pers di Pos Blok Medan kemarin mengaku optimis Aquabike Jet Ski World Championship mampu mendongkrak iklim pariwisata Indonesia khususnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Menpora menambahkan event perpaduan olahraga dan pariwisata seperti sport entertainment akan terus digelorakan sehingga kedepannya tidak lagi olahraga yang hanya mengandalkan prestasi semata. Event-event olahraga harus mampu memberikan multiplier effect bagi daerah tempat kegiatan itu digelar. Maya Watono selaku Direktur Pemasaran InJourney yang dipercaya menjadi penyelenggara Aquabike Jet Ski World Championship mengatakan ada lebih dari 100 pembalap dan 300 kru yang ikut serta dalam ajang ini. Para pembalap akan mulai datang ke Danau Toba melalui Bandara Kuala Namu dan Silangit mulai 18 November. Maya juga menjelaskan ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah event Aquabike Jet Ski World Championship. Pemerintah pusat seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah turut andil dalam mempersiapkan ajang ini. Selain itu pada ajang ini akan digelar side event berupa pesta rakyat selama 5 hari dan akan menampilkan kuliner dari para UMKM, atraksi dan juga pertunjukan budaya. Memang challenge yang tadi saya sudah sampaikan, konektivitas di Indonesia, udara, air maupun darat, bagaimana kita bisa membuka konektivitas. Di BUMN di bawah InJourney kami memiliki bandara. Tahun depan juga nanti akan ada inklusi airlines ke dalam ekosistem InJourney. Sehingga kita bisa menata ulang konektivitas Indonesia. Artinya semua event yang kita lakukan dari pemerintah maupun dari daerah ini green. Green pilar ini sangat penting untuk Indonesia karena untuk ke depan sustainability itu kalau tidak kita menuju green ecotourism kita tidak mungkin bisa. Aquabike Jet Ski World Championship akan dimeriahkan dengan berbagai side event yang tidak kalah menarik dengan event utama. Masing-masing kabupaten juga telah mempersiapkan side event khas daerahnya. Seperti kompetisi Solu Bolon dari Kabupaten Samosir dengan total hadiah 250 juta rupiah. Sementara itu pesta rakyat di Toba dan pagelaran seni di Karo serta penampilan band nasional. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perundungan terhadap sesama peserta didik biasanya terjadi karena korban dianggap lemah. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari pihak sekolah agar peserta didik merasa nyaman ketika berinteraksi di lingkungan sekolah. Fenomena bullying saat ini menjadi tren negatif di lingkungan sekolah. Banyak anak sekolah menjadi pelaku bullying meski awalnya cuma bercanda tapi justru bisa membahayakan. Fenomena ini perlu diintervensi oleh Dinas Pendidikan dengan membentuk tim dan pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Di dalam peraturan tersebut salah satu poinnya meminta pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan untuk membentuk tim di tingkat kabupaten, kecamatan, dan satuan pendidikan. Untuk memutus mata rantai perundungan, pihak SMP Negeri 1 Beringin Deli Serdang melakukan sosialisasi pencegahan perundungan atau bullying, pornografi, narkoba, dan intoleransi kepada siswa-siswinya. Sosialisasi ini selain melibatkan siswa juga mengikut sertakan orang tua murid dan dari Polsek Beringin diwakili Kanit Reskrim Ibtu Edi John Manalu serta Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang Junaidi Malik. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Beringin Deli Serdang Musimin mengatakan guru sebagai ujung tombak perlu melakukan kerjasama dengan orang tua siswa agar bullying, pornografi, dan pengaruh buruk narkoba tidak terjadi di SMP Negeri 1 Beringin. Selain itu perlunya diberikan pendidikan karakter secara terus-menerus agar peserta didik memiliki nilai kasih sayang, keteladanan, dan moralitas serta pengendalian diri. Tentunya kalau ada perundungan di sekolah ini, pertama sekali kita selesaikanlah Bu di sekolah kita ini dengan tim yang ada. Artinya sekarang ini dengan kurikulum Merdeka Belajar itu episode yang ke-26, kita sekarang harusnya sudah punya tim yang di SK-kan
untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dimaksudkan. Ketika kita sudah maksimal dan belum juga bisa diselesaikan, barang kita harus berkolaborasi Bu dengan orang tua yang insya Allah hari ini kan kita undang, sehingga barangkali pemahaman orang tua itu akan semakin mudah untuk membantu penyelesaian kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan. Salah seorang siswi Nindi mengaku senang dengan dilakukannya sosialisasi perundungan atau bullying di sekolah, sehingga mereka dapat menyadari betapa bahayanya efek psikologi dari bullying tersebut. Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi kami karena mengetahui bahaya bullying. Melalui sosialisasi ini, semoga siswa SMP Negeri 1 Beringin tidak ada yang melakukan bullying. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru dan sekolah yang telah mengadakan acara ini dan dapat menambah wawasan siswa. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, Junaidi Malik, mengakui tanpa disadari kasus bullying sering terjadi di sekolah. Untuk itu Junaidi Malik menghimbau perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk bisa tumbuh bersama memutus mata rantai perundungan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal menertibkan alat peraga sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye yang dinilai melanggar aturan kemarin. Penertiban APS menyerupai APK berupa baliho dan spanduk dilakukan dengan melibatkan petugas TNI Polri, Satpol PP, dan perwakilan partai politik. Hal ini dilakukan berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 79 dan rekomendasi Bawaslu ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal dan kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah tersebut. Akibat kekurangan fasilitas, petugas Bawaslu Mandailing Natal belum dapat menertibkan APK yang dipasang di billboard. Ketua Bawaslu Mandailing Natal Ali Aga menghimbau ketua partai atau tim pemenangan agar menertibkan APK yang berada di billboard secara mandiri melakukan kampanye sebelum tanggal 28 November 2023. Harapan kami semoga sebelum memasuki masa kampanye jangan dulu ada yang kampanye, kemudian jangan ada yang curi start terkait pemasangan APK kan yang berkaitan dengan kampanye itu sebelum tanggal 28 tidak diperbolehkan, karena nanti kita khawatir kalau ada dari peserta pemilu yang memulai kampanye, kita khawatir mengarah ke pidana pemilu, karena kampanye di luar jadwal itu adalah masuk dalam kategori pidana pemilu. Sementara itu pemirsa, Polres Tanah Karo melakukan gladi bersih dan simulasi keamanan jelang event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 dengan melibatkan 507 personil gabungan. Gladi operasi pengamanan dilaksanakan di Pantai Sinalsal Danau Toba, Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, yang merupakan salah satu lokasi pelaksanaan event Aquabike Jet Ski World Championship. Gladi dan simulasi pengamanan dilakukan untuk memastikan kesiapan personil pengamanan seluruh kegiatan, baik main event, set event, parkir maupun jalur. Operasi PAM wilayah event Aquabike ini dimulai dari tanggal 21 hingga 26 November 2023. Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman mengungkapkan sebanyak 507 personel gabungan yang terdiri dari personel Polres Tanah Karo, BKO Polda Sumut, TNI, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan Karo dilibatkan dalam pengamanan. Gladi pengamanan dilakukan agar setiap personil paham dan mengerti tupoksinya saat bertugas dalam operasi wilayah dan pengamanan event Aquabike nantinya. Dari personil Polri itu ada berjumlah 208 orang, Polres Tanah Karo. Kemudian nanti hari Senin tanggal 21 kita akan menerima BKO sebanyak 94 orang. Kemudian didukung dari instansi lain. Jadi pada kesempatan ini kami melaksanakan apel ada sekitar 500 personil dari TNI, kemudian dari Disub dan dari Pemkab. Kami semua hari ini akan melaksanakan gladi PAM jalur. Kapolres Tanah Karo menghimbau masyarakat yang akan menyaksikan event Aquabike nantinya untuk tetap bersama menjaga Kaptipmas dan kondusivitas saat kegiatan.
Jemaah Safari Subuh Arafah Bukit Barisan meramaikan Masjid Ridho Bakti untuk menghadiri Safari Subuh Arafah Bukit Barisan yang memasuki minggu ke-74 untuk terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan di Masjid Ridho Bakti Jalan Air Bersih Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Safari subuh ini dihadiri Majelis Safari Subuh Arafah Bukit Barisan wilayah Sumatera Utara Medan, Binjai, Deli Serdang, dan jamaah lingkungan Masjid Ridho Bakti. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan ini merupakan program Kodam 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan masjid dan dibina langsung dari pembinaan mental dan kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing, diharapkan dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid, kegiatan Safari Subuh juga memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid dan masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Sarwedi Hasibuan. Dalam tausiahnya ia mengajak para jamaah untuk bersatu dan meramaikan masjid. Ia juga mengajak seluruh umat muslim untuk selalu membantu sesama. Selain itu, Ketua Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Sumatera Utara mengajak kepada seluruh remaja masjid untuk aktif kembali meramaikan masjid. Dalam situasi yang tidak baik yaitu terpapar narkoba, ya, mari kita perangi bersama narkoba, ya, untuk mengimbau ini generasi muda remaja masjid untuk beraktivitas di masjid, ya, BKM untuk menganjurkan kepada masyarakat setempat utamanya para generasi muda untuk beraktivitas di masjid. Mari kita perangi bersama bahwa Sumatera Utara 1,5 juta terpapar narkoba. Ya, ini tentu menjadi PR kita semua. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 300 atlet karate Kushinryu M Karate Do Indonesia KKI dari perguruan KKI Tapanuli Utara dan Kota Madya Sibolga mengikuti ujian tingkat Q di Taman Kota Tarutung. Kegiatan tersebut dihadiri Majelis Sabuk Hitam KKI Sumatera Utara Biduan Siaahan, Ketua Dewan Guru KKI Sumut Kompol Jan Peter Napitupulu, serta Ketua KKI Cabang Taput dan Sibolga yang dibuka oleh Kadispora Taput Marco Pangapean dan Forki Taput Dedi Pade. Ketua Dewan Guru KKI Sumut Kompol Jan Peter Napitupulu mengatakan selain menjadi sarana edukasi bagi para atlet, ujian tingkat yang dilakukan dapat dijadikan sebagai upaya mempererat tali silaturahmi keluarga besar KKI dan meningkatkan prestasi para atlet karate. Ia mengharapkan para atlet terus berkembang dan dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat. Ketua KKI Cabang Tapanuli Utara Sofian Pane mengatakan ujian kenaikan sabuk yang dilakukan dimulai dari ujian sabuk putih ke kuning, hijau, biru, biru tua coklat, dan hitam. Selain itu, adapun ujian yang diberikan kepada seluruh karateka disesuaikan dengan tingkatan sabuk. Diharapkan melalui ujian tingkatan yang digelar ke depannya KKI Tapanuli Utara tetap eksis dan bertumbuh lebih baik untuk pengembangan diri dan peningkatan prestasi. Karate Do kemudian pernah meraih medali SEA Games beberapa kali kejuaraan nasional dan kejuaraan internasional, kejuaraan dunia. Sementara bisa mendukung daripada keputusan KKI Tapanuli Utara itu oleh adik kami, saudara ini Simpai ini Sofian Pane. Mudah-mudahan itulah harapan kami. Kemudian buat dukungan masyarakat juga masukkan anaknya latihan, sangat kami harapkan. Demikian, terima kasih. Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Sumatera Utara mulai mencari bibit pemain sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas tahun 2025. Minimnya pemain takraw tingkat pelajar di Sumatera Utara membuat pengurus PSTI Sumatera Utara menggelar berbagai turnamen takraw di masing-masing tingkat kabupaten. Pencarian bibit-bibit pemain takraw tersebut dibagi dalam 2 zona. Zona 1 terdiri dari Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.
Pengurus PSTI Sumut Budi Marianto mengatakan untuk menentukan siapa yang akan mewakili Popnas ke-17 tahun 2025 mendatang, panitia seleksi menggelar turnamen di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam turnamen ini Kabupaten Langkat tidak ikut berpartisipasi sebab mengikuti turnamen di Malaysia. Dengan digelarnya turnamen takraw ini, para pelajar diharapkan terus berlatih menjadi lebih baik agar dapat meraih juara di Popnas 2024 mendatang. Pertama-tama kita terus memantau anak-anak, mencari bibit-bibit yang terbaik ke depannya untuk kita promosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi kan kita dalam waktu dekat mungkin di 2025 kita mengadakan Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang akan diadakan di Sumatera Utara. Dalam pertandingan takraw tersebut, Kabupaten Serdang Bedagai keluar sebagai juara 1, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang juara 3. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Senin 20 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Senin 20 November 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Pakpak Barat, Dairi, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Mandeling Natal, Kepulauan Nias, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Samosir, Toba, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Mandeling Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 18 November 2023, terdapat satu titik di wilayah Deli Serdang. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap terjadinya hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Wisata Iman TWI Dairi adalah sebuah kawasan wisata rohani di Sitijo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kawasan wisata ini tidak hanya terdiri dari rumah ibadah dari 6 agama yang ada di Indonesia, melainkan juga wahana wisata alam, sungai, dan juga fasilitas penunjang lainnya.
Dinas Pariwisata akan terus berbenah sehingga akan menambah daya tarik wisatawan berkunjung ke lokasi ini. Kita melakukan berbagai promosi ya, tapi dengan cara-cara yang terbaru. Kita juga kadang melakukan beberapa event di sini. Kita membentuk kelompok-kelompok wisata, Pokdarwis, terus komunitas-komunitas untuk melakukan berbagai kegiatan di sini. Ini menjadi terus kita juga undang konten-konten kreator membuat melalui media sosialnya. Terdapat seribuan lebih wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Iman. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, perajin tahu dan tempe di Empat Lawang keluhkan harga kedelai yang terus melambung naik. Sejumlah pemilik pabrik tahu dan tempe di Empat Lawang mengeluhkan tingginya harga kedelai yang menjadi bahan baku utama usaha mereka, sehingga berpengaruh pada proses produksi dan penurunan omset. Salah satu tempat produksi perajin tahu di Kecamatan Tebing Tinggi Empat Lawang mengeluhkan harga kedelai baik lokal maupun impor terus naik secara bertahap. Harga kedelai saat ini naik Rp15.000 dari sebelumnya Rp560.000 per sak, naik menjadi Rp575.000 per sak. Sebagai antisipasi tersendatnya proses produksi, para pengusaha tahu mengecilkan ukuran dan menaikkan harga jual tahu agar tetap dapat bertahan. Tiap minggu tuh selalu naik, kalau nggak 10.000, 15.000. Ya mau tidak mau ukuran tempenya itu dikurangin sedikit, lebih kecil. Udah itu plastiknya juga naik juga sebenarnya sama lagi. Ya, terpaksa harus dikecilin ukurannya. Semoga harga kacang kedelai bisa menurun supaya yang penjual pedagang tempe seperti kami bisa mengimbangi juga konsumen. Saat ini untuk penjualan tahu tempe masih sepi dan produksi pun menurun, berimbas pada penurunan omset. Para perajin tahu pun berharap agar harga bahan baku pembuatan tahu maupun tempe dapat kembali normal, sehingga dapat menaikkan produksi secara maksimal. Dari Empat Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Pemirsa, menjaga kebersihan pada musim hujan menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat. Tak hanya flu, berbagai penyakit rentan menginfeksi tubuh manusia saat musim hujan, salah satunya diare. Musim penghujan seperti saat ini penting bagi seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan agar tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tak hanya menjaga kebersihan lingkungan, saat musim hujan masyarakat juga diharuskan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Apifuddin mengatakan, tak hanya flu, berbagai penyakit rentan menginfeksi tubuh manusia saat musim penghujan, salah satunya penyakit diare. Berdasarkan laporan pihak puskesmas dan rumah sakit, hingga awal November 2023, jumlah masyarakat yang terserang diare mencapai 2.225 orang. Kasus diare itu tersebar di 22 puskesmas dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kasus diare tertinggi terdapat di Puskesmas Tangkit mencapai 164 kasus, dan 156 kasus terdapat di Puskesmas Sengeti. 2.225 kasus dengan sebaran waktu antara Desember dan sampai Oktober itu fluktuatif. Artinya tidak ada dalam batas waktu tertentu tren meningkat secara signifikan, tidak ada. Artinya fluktuatif naik turun dengan rata-rata angka kasus di atas 400 di bawah 500. Apifuddin mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi air sungai saat musim penghujan karena rentan tercemar bakteri penyebab diare. Diare tak hanya menyerang orang tua, namun juga remaja, anak-anak, dan balita.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang tahapan kampanye pemilu legislatif 2024, masyarakat diminta bijak dan cerdas dalam penggunaan medsos. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya dengan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Dalam waktu dekat, tahapan kampanye pemilu legislatif 2024 segera dimulai. Masyarakat diminta bijak dan pintar dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah percaya dengan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Jambi Aryansyah mengatakan, pada tahun politik ini, masyarakat perlu menghindari berita-berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas yang kerap muncul di media sosial. Masyarakat harus menyaring terlebih dahulu saat mendapatkan informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi berita-berita bohong yang beredar di media sosial. Kita ketahui bahwasannya kita akan memasuki masa pemilu, ya, ada pilpres, kemudian pemilu kada, termasuk di dalamnya ada pileg juga. Kita menghimbau pada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan medsos. Jadi kita meminta masyarakat juga bagaimana masyarakat bisa memilah sumber mana yang benar-benar jelas. Karena di dalam perjalanannya kita ketahui sekarang sudah banyak sekali ya berita-berita itu yang jauh dari sebenarnya. Contoh saja berita hoak. Aryansyah menambahkan, media sosial yang berkembang sangat pesat membuat seluruh informasi dapat diakses dengan cepat. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengedukasi masyarakat agar terhindar dari berita bohong. Joko, Janu, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadan izin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.